Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Jordi dengan NIM C0D021043. Saya dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi tahun angkatan 2021 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu adalah konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi perpajakan. Baiklah teman-teman, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu adalah investasi jangka panjang merupakan sekuritas yang tidak mudah untuk diperdagangkan dan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau dilakukan dalam jangka waktu lebih dari siklus normal operasi perusahaan. Investasi jangka panjang bukan merupakan sumber dana yang cepat. Investasi jangka panjang yang dimasukkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Pengusahaan saham, perusahaan-perusahaan lain dapat dimaksudkan untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Investasi jangka panjang juga bertujuan untuk menghubungkan uang dengan sifatnya yang kekal atau jangka panjang. Tujuan dari investasi jangka panjang yaitu yang pertama ialah 1. Bagi perorangan. Investasi ini mempunyai tujuan untuk membentuk keuangan pribadi untuk kebutuhan penting dalam hidup. Yang kedua, agar memperoleh pendapatan tetap dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, bagi perusahaan, bertujuan sebagai dana khusus untuk membiayai kepentingan sosial hingga dana untuk perusahaan tersebut. Yang keempat, sebagai pengendali perusahaan terhadap kepemilikan sebuah aset perusahaan. Yang kelima, dapat menciptakan kekayaan. Orang yang telah melakukan investasi jangka panjang adalah orang yang sebenarnya kaya. Yang keenam, meminimalkan risiko kerugian. Memegang investasi untuk waktu yang lama dapat meminimalkan risiko kerugian dari kondisi pasar yang tidak menguntungkan, misalnya resesi. Yang ketujuh, pertumbuhan berkelanjutan. Investasi jangka panjang merupakan pilihan tepat untuk pertumbuhan aset beberapa tahun ke depan, bisa memperoleh keuntungan yang stabil dan lebih baik. Baiklah yang teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu adalah risiko investasi jangka panjang. Risiko investasi jangka panjang terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Risiko suku bunga menjadi risiko dalam investasi jangka panjang. Yang pertama, risiko menjadi tinggi karena terjadi perubahan suku bunga di pasar. Yang kedua, risiko fluktuasi pasar. Risiko fluktuasi disebut juga naiknya turun nilai aset. Hal ini disebabkan karena adanya sentimen pasar. Modal investasi dapat menghilang karena terjadi risiko fluktuasi pasar ini. Yang ketiga adalah risiko mata uang. Nilai tukar mata uang negara dengan mata uang asing akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang. Dan yang keempat, risiko negara. Risiko negara itulah kondisi politik dan negara juga akan berpengaruh terhadap nilai investasi jangka panjang. Hal terburuk yang dapat terjadi yaitu investasi dapat mengalami kegagalan. Yang kelima, risiko inflasi. Terjadi inflasi akan mempengaruhi investasi jangka panjang. Saat inflasi terjadi, harga konsumen akan mengalami kenaikan, sedangkan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Yang keenam, risiko likuiditas. Risiko ini akan sangat terasa apabila investor berinvestasi di pasar yang masih baru. Apabila pasar tidak bersedia membelikannya, maka uang tunai yang baru diinvestasikan dianggap liquid. Baiklah teman-teman, di selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu adalah jenis-jenis investasi jangka panjang. Jenis investasi jangka panjang terbagi menjadi 9 sebagai berikut. Yang pertama itu adalah saham, yang kedua adalah reksadana,
Yang ketiga adalah dana pensiun. Yang keempat obligasi. Yang kelima emas atau logam mulia. Yang keenam properti atau tanah bangunan. Dan yang ketujuh asuransi. Yang kedelapan tabungan berjangka. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi-strategi investasi jangka panjang. Yang pertama itu adalah memahami bagian dalam bisnis, menganalisis latar belakang saat ini dan masa depan sebuah perusahaan. Selain itu juga visi dan misi serta tujuan sebelum berinvestasi di dalamnya agar investor sadar akan risiko terlibat. Yang kedua, paham neraca perusahaan. Untuk menganalisis stabilitas dan kesehatan masa depan sebuah perusahaan, maka dianjurkan untuk menelusuri dan mempelajari neraca perusahaan. Yang ketiga, cek laba dan pertumbuhan perusahaan. Investor wajib mengecek kinerja perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari laba bersih, kinerja masa depan, dan kemungkinan pertumbuhan. Yang keempat, adaptasi perusahaan terhadap teknologi. Investor perlu mengetahui perusahaan sudah menerapkan teknologi baru atau masih mengikuti cara konvensional. Yang kelima, fokus pada 3 tahun ke depan. Perusahaan akan menghabiskan waktu memprediksi kinerja perusahaan dalam jangka waktu 25 atau 30 tahun ke depan. Maka seorang investor harus dapat memperhatikan visi perusahaan cukup 3 tahun ke depan. Dan yang keenam, analisis pesaing perusahaan. Pesaing dapat membalikan keadaan apabila mereka dapat menangkap pangsa pasar perusahaan tersebut. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi saya. Jika saya adalah salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi kali ini yaitu dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.